Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Monika Syahyani. Di sini saya akan membacakan cerita pendek berjudul Guru karya Putu Wijaya. Anak saya bercita-cita menjadi guru. Tentu saja saya dan istri saya syok. Kami berdua tahu macam apa masa depan seorang guru. Karena itu, sebelum terlalu jauh, kami cepat-cepat ngajak dia ngomong. Kami dengar selentingan. Katanya kamu mau jadi guru, Taksu. Betul? Taksu mengangguk. Betul, Pak. Kami kaget. Gila, masa kamu mau jadi GURU? Iya. Saya dan istri saya pandang-pandangan. Itu malah petaka. Kami sama sekali tidak percaya apa yang kami dengar. Apalagi ketika kami tatap tajam-tajam, mata Taksu nampak tenang tak bersalah. Ia pasti sama sekali tidak menyadari apa yang diucapkannya. Jelas ia tidak mengetahui permasalahannya. Kami bertambah khawatir karena Taksu tidak takut bahwa kami tidak setuju. Istri saya menarik nafas dalam-dalam karena kecewa, lalu begitu saja pergi. Saya mulai bicara belak-belakan. Taksu, dengar baik-baik. Bapak hanya bicara satu kali saja. Setelah itu terserah kamu. Menjadi guru itu bukan cita-cita. Itu spanduk di jalan kumuh di desa. Kita hidup di kota, dan ini era milenium ketiga, yang diwarnai oleh globalisasi, alias persaingan bebas. Di masa sekarang tidak ada orang yang mau jadi guru. Semua guru itu dianya jadi guru karena terpaksa. Karena mereka gagal meraih yang lain. Mereka jadi guru asal tidak nganggur saja. Ngerti? Setiap kali kalau ada kesempatan, mereka akan loncat ngambil yang lebih menguntungkan. Ngapain jadi guru? Mau mati berdiri? Kamu kan bukan orang yang gagal. Kenapa kamu jadi putus asa begitu? Tapi saya mau jadi guru. Kenapa? Apa nggak ada pekerjaan lain? Kamu tahu hidup guru itu seperti apa? Guru itu hanya sepeda tua. Ditawar-tawarkan sebagai bungsi rongsokan pun tidak ada yang mau beli. Hidupnya kejepit, tugas abrek-abrek tapi duit nol besar. Lihat, mana ada guru yang naik Jaguar? Rumah saja rata-rata kontrakan di gang kumuh begitu. Di desa juga guru hidupnya bukan dari ngajar, tapi dari tani. Karena profesi guru itu gersang, boro-boro sebagai cita-cita. Buat ongkos jalan saja kurang. Cita-cita itu harus tinggi, Taksu. Masa jadi guru? Itu cita-cita sepele banget. Itu namanya menghina orang tua. Masa kamu tidak tahu? Mana ada guru yang punya rumah bertingkat? Tidak ada guru yang punya deposito dolar. Guru itu tidak punya masa depan. Dunianya suram. Kita tidur, dia masih saja otak-atik menyiapkan bahan pelajaran atau memeriksa PR. Kenapa kamu bodoh sekali mau masuk neraka? Padahal kamu masih muda, otak kamu encer, dan biaya sekolah untuk kamu sudah kami siapkan. Coba pikir lagi dengan tenang, dengan otak yang dingin. Sudah saya pikir masak-masak, Pak. Saya terkejut. Pikirkan sekali lagi. Bapak kasih waktu kamu 1 bulan. Taksu menggeleng. Dikasih waktu 1 tahun pun hasilnya sama, Pak. Saya ingin jadi guru. Tidak. Kau pikir saja dulu 1 bulan lagi. Kami tindakan Taksu dengan hati yang panas. Istri saya ngomel sepanjang perjalanan, yang dijadikannya bual-bualan saya. Menurut dia, sayalah yang salah didik, sehingga Taksu jadi cepat pikirannya. Kau yang terlalu memanjakan dia, makanya dia seenak perutnya saja sekarang. Masa mau jadi guru? Itu kan bunuh diri, Pak. Saya diam saja. Istri saya memang aneh. Apa saja yang tidak disukainya, semua dianggapnya hasil perbuatan saya. Nasib suami memang rata-rata begitu. Di luar bisa galak melebihi macan, berhadapan dengan istri, hancur. Bukan 1 bulan, tetapi 2 bulan kemudian. Kami berdua datang lagi mengunjungi Taksu di tempat kosnya. Sekali ini kami tidak muncul dengan tangan kosong. Istri saya membawa kerupuk kulit ikan kegemaran Taksu, saya sendiri membawa sebuah laptop baru yang paling canggih, sebagai kejutan. Taksu senang sekali, tapi kami sendiri kembali sangat terpukul. Ketika kami tanyakan bagaimana hasil perenungannya selama 2 bulan, Taksu memberi jawaban yang sama. Saya sudah bilang saya ingin jadi guru, kok ditanya lagi, Pak? Katanya sama sekali tanpa rasa berdosa. Sekarang saya naik darah, istri saya jangan dikata lagi, langsung kencang mukanya. Ia tidak bisa lagi mengekang marahnya. Taksu disemprotnya habis. Taksu, kamu mau jadi guru pasti karena kamu terpengaruh oleh pujian-pujian orang-orang pada guru itu ya?
damprat istri saya. Mentang-mentang mereka bilang guru pahlawan, guru itu berbakti kepada nusa dan bangsa. Ah, itu bohong semua. Itu bahasa pemerintah. Apa kamu pikir betul guru itu yang sudah menyebabkan orang jadi pintar? Apa kamu tidak baca di koran? Banyak guru-guru yang brengsek dan bejat sekarang. Hah? Taksu tidak menjawab. Negara sengaja memuji-muji guru setinggi langit. Tapi lihat sendiri, negara tidak pernah memberi gaji yang setimpal. Karena mereka yakin banyak orang seperti kamu sudah puas karena dipuji. Mereka tahu kelemahan orang-orang seperti kamu, Taksu. Dipuji sedikit saja sudah mau banting tulang. Kerja rodi tidak peduli tidak dibayar. Kamu tertipu, Taksu. Puji-pujian itu dibuat supaya orang-orang yang lemah hati seperti kamu masih tetap mau jadi guru. Padahal anak-anak pejabat itu sendiri berlomba-lomba dikirim ke luar negeri biar sekolah setinggi langit, supaya nanti bisa mewarisi jabatan bapaknya. Masa begitu saja kamu tidak nyaho? Taksu tetap tidak menjawab. Kamu kan bukan jenis orang yang suka dipuji, kan? Kamu sendiri bilang apa gunanya puji-pujian. Yang penting adalah sesuatu yang konkret. Yang konkret itu adalah duit, Taksu. Jangan kamu takut itu udah materialistis. Siapa bilang materialistik itu jelek? Itu kan kata mereka yang tidak punya duit. Karena tidak mampu cari duit, mereka lalu memaki-maki duit. Mana mungkin kamu bisa hidup tanpa duit? Yang benar saja. Kita hidup perlu materi. Guru itu pekerjaan yang anti pada materi. Buat apa kamu menghabiskan hidup kamu untuk sesuatu yang tidak berguna? Paham? Taksu mengangguk. Paham, tapi apa salahnya jadi guru? Istri saya melotot, tak percaya apa yang didengarnya. Akhirnya dia menyembur. Laptopnya bawa pulang lagi saja, Pak. Biar Taksu mikir lagi. Kasih dia waktu 3 bulan, supaya bisa lebih mendalam dalam memutuskan sesuatu. Ingat, ini soal hidup matimu sendiri, Taksu. Sebenarnya saya mau ikut bicara, tapi istri saya menarik saya pergi. Saya tidak mungkin membantah. Di jalan, istri saya berbisik. Sudah waktunya membuat shock terapi pada Taksu, sebelum ia kejeblos terlalu dalam. Ia memang memerlukan perhatian. Karena itu dia berusaha melakukan sesuatu yang menyebabkan kita terpaksa memperhatikannya. Dasar anak zaman sekarang. Akal bulus. Yang dia kepingin bukan laptop, tapi mobil. Bapak harus kerja lebih keras beliin dia mobil. Supaya mau mengikuti apa yang nasihat kita. Saya tidak setuju. Saya punya pendapat lain. Tapi apa artinya bantahan seorang suami? Kalau adik istri saya, atau kakaknya, atau bapak ibunya yang membantah, mungkin akan diturutinya. Tapi kalau dari saya, jangan harap. Apa saja yang saya usulkan mesti dicurigainya ada pamrih kepentingan keluarga saya. Istri memang selalu mengukur suami dari perasaannya sendiri. 3 bulan kami tidak mengunjungi Taksu. Tapi Taksu juga tidak menghubungi kami. Saya jadi cemas. Ternyata anak memang tidak merindukan orang tua. Orang tua yang selalu meminta diperhatikan anak. Akhirnya, tanpa diketahui oleh istri saya datang lagi. Sekali ini saya datang dengan kunci mobil. Saya tarik deposito saya di bank dan mengambil kredit sebuah mobil. Mungkin Taksu ingin punya mobil mewah, tapi saya hanya kuat beli murah. Tapi sejelek-jeleknya kan mobil, dengan bonus janji, kalau memang dia mau mengubah cita-citanya. Jangankan mobil. Akhirnya, tanpa diketahui oleh istri saya datang lagi. Sekali ini saya datang dengan membawa kunci mobil. Saya tarik deposito saya di bank dan mengambil kredit sebuah mobil. Mungkin Taksu ingin punya mobil mewah, tapi saya hanya kuat beli murah. Tapi sejelek-jeleknya kan mobil, dengan bonus janji, kalau memang dia mau mengubah cita-citanya. Jangankan mobil mewah, segalanya akan saya serahkan nanti. Bagaimana Taksu? Kata saya sambil menunjukkan kunci mobil itu. Ini hadiah untuk kamu, tetapi kamu juga harus memberi hadiah buat Bapak. Taksu melihat kunci itu dengan dingin. Hadiah apa, Pak? Saya tersenyum. 3 bulan, Bapak rasa sudah cukup lama buat kamu untuk memutuskan. Jadi singkat kata saja, mau jadi apa kamu sebenarnya? Taksu memandang saya. Jadi guru? Kan sudah saya bilang berkali-kali. Kunci mobil itu yang sudah ada di tangannya, saya rebut kembali. Mobil ini tidak pantas dipakai seorang guru. Kunci ini boleh kamu ambil sekarang juga, kalau kamu berjanji bahwa kamu tidak akan mau jadi guru. Sebab itu memalukan orang tua kamu.
Kamu ini investasi untuk masa depan kami, Taksu. Mengerti? Kamu kami sekolahkan supaya meraih gelar, punya jabatan, dihormati orang. Supaya kami juga ikut terhormat. Supaya kamu berguna kepada bangsa dan punya duit untuk merawat kami orang tua kamu kalau kami sudah jompo nanti. Bercita-citalah yang benar. Mau jadi presiden gitu? Masa guru? Gila. Kalau kamu jadi guru, paling banter setelah menikah, kamu akan kembali menempel di rumah orang tuamu dan menyusu sehingga semua warisan habis ludes. Itu namanya kerdil pikiran. Tidak, aku tidak mau anakku terpuruk seperti itu. Lalu saya letakkan kembali kunci itu di depan hidungnya. Taksu berpikir. Kemudian saya bersorak gegap gembira di dalam hati, karena ia memungut kunci itu kembali. Terima kasih Pak, Bapak sudah memperhatikan saya dengan sesungguh-sungguhnya. Saya hormat atas perhatian Bapak. Sembari berkata itu, Taksu menarik tangan saya, lalu diletakkannya lah kembali kunci mobil itu. Saya tetap ingin jadi guru. Maaf. Kalau tidak menahan diri, pasti waktu itu juga Taksu sudah saya tampar. Kebandelannya itu amat sangat menjengkelkan. Pesawat penerimanya sudah rusak. Untunglah iman saya sudah cukup baik. Saya tekan perasaan saya, kunci kontak itu saya genggam dan masukkan ke dalam kantung celana. Baik, kalau memang begitu, uang sekolah dan uang makan kamu mulai bulan depan kami stop. Kamu hidup saja sendirian, supaya kamu bisa merasakan sendiri langsung bagaimana penderitaan hidup ini. Tidak semudah yang kamu baca dalam teori dan slogan. Mudah-mudahan penderitaan itu akan membimbing kamu ke jalan yang benar. 3 bulan lagi Bapak akan datang. Waktu itu pikiranmu sudah pasti akan berubah. Bangkit memang baru terjadi setelah sempat hancur. Tapi tak apa. Tanpa banyak basa-basi lagi, saya pergi. Saya benar-benar naik pitam. Saya kira Taksu pasti sudah dicocok hidungnya oleh seseorang. Tidak ada orang yang bisa melakukan itu, kecuali Mina, pacarnya. Anak guru itulah yang saya anggap sudah kurang ajar menjerumuskan anak saya, supaya terkiblat pikirannya untuk menjadi guru. Sialan. Tepat 3 bulan kemudian saya datang lagi. Sekali ini saya membawa kunci mobil mewah. Tapi terlebih dahulu saya mengajukan pertanyaan yang sama. Coba jawab untuk yang terakhir kalinya. Mau jadi apa kamu sebenarnya? Mau jadi guru? Saya tak mampu melanjutkan. Tinju saya melayang ke atas meja. Gelas di atas meja meloncat. Kopi yang ada di dalamnya muncrat ke muka saya. Tapi kenapa? Kenapa? Apa informasi kami tidak cukup buat membuka mata dan pikiran kamu yang sudah dicekoki oleh perempuan anak guru kera itu? Kenapa kamu mau jadi guru, Taksu? Karena saya ingin jadi guru. Tidak, kamu tidak boleh jadi guru. Saya mau jadi guru. Aku bunuh kau kalau kau masih saja tetap mau jadi guru. Taksu menatap saya. Apa? Kalau kamu tetap saja mau jadi guru, aku bunuh kau juga sekarang. Teriak saya kalap. Taksu balas memandang saya tajam. Bapak tidak akan bisa membunuh saya. Tidak. Kenapa tidak? Sebab guru tidak bisa dibunuh. Jasadnya mungkin saja bisa busuk lalu lenyap. Tapi apa yang diajarkannya tetap tertinggal abadi. Bahkan bertumbuh, berkembang, dan memberi inspirasi ke generasi di masa yang akan datang. Guru tidak bisa mati, Pak. Saya tercengang. Oh, jadi narkoba itu yang sudah menyebabkan kamu mau jadi guru? Ya, itu sebabnya saya ingin jadi guru. Sebab saya tidak mau mati. Saya bengong. Saya belum pernah dijawab tegas oleh anak saya. Saya jadi gugup. Bangsat, kata saya kelepasan. Siapa yang sudah mengotori pikiran kamu dengan semboyan keblinger itu? Siapa yang sudah mengindoktrinasi kamu, Taksu? Taksu memandang kepada saya tajam. Siapa, Taksu? Taksu menunjuk. Bapak sendiri kan? Saya terkejut. Itu kan 28 tahun yang lalu. Sekarang sudah lain, Taksu. Kamu jangan ngacau. Kamu tidak bisa hidup dengan nasihat yang Bapak berikan 30 tahun yang lalu. Waktu itu kamu malas. Kamu tidak mau sekolah. Kamu hanya mau main-main. Kamu bahkan bandel dan kurang ajar pada guru-guru kamu yang datang ke sekolah naik ojek itu. Kamu tidak sadar meskipun sepatunya butut dan mukanya layu kurang gizi. Tapi itulah orang-orang yang akan menyelamatkan hidup kamu. Itulah gudang ilmu yang harus kamu tempel sampai kamu siap.
Sebelum kamu siap, kamu harus menghormati mereka. Sebab dengan menghormati mereka, baru ilmu itu bisa melekat. Tanpa ada ilmu, kamu tidak akan bisa bersaing di zaman global ini. Tahu, 1 jam saya memberi taksu kuliah. Saya telanjangi semua persepsinya tentang hidup. Dengan tidak malu-malu lagi, saya seret nama pacarnya si Mina yang mentang-mentang cantik itu. Mau menyeret anak saya ke masa depan yang gelap. Tidak betul cinta itu buta, bentak saya kalap. Kalau cinta benar buta, apa gunanya ada bikini? Lanjut saya mengutip iklan yang sering saya papas di jalan. Kalau kamu menjadi buta, itu namanya bukan cinta, tetapi racun. Kamu sudah terkecoh taksu. Meskipun keluarga pacarmu itu guru, tidak berarti kamu harus mengidolakan guru sebagai profesi kamu. Buat apa? Justru kamu harusnya menyelamatkan keluarga itu dengan tidak menjadi guru. Sebab mereka tidak perlu hidup hancur berantakan gara-gara bangga menjadi guru. Apa artinya kebanggaan kalau hidup di dalam kenyataan lebih menghargai dasi, mobil, duit, dan pangkat? Punya duit, pangkat, dan harta benda itu bukan dosa. Mengapa harus dilihat sebagai dosa? Sebab itu semuanya hanya alat untuk bisa hidup lebih beradab. Kita bukan menyembahnya. Tidak pernah ada ajaran yang menyuruh kamu menyembah materi. Kita hanya memanfaatkan materi itu untuk menambah hidup kita lebih manusiawi. Apa manusia tidak boleh berbahagia? Apa kalau menderita sebagai guru baru manusia itu menjadi beradab? Itu salah kaprah. Ganti kepala kamu taksu. Sekarang juga. Ini. Saya gebrakan kunci mobil BMW itu di depan matanya dengan sangat marah. Ini 1 miliar. Tahu. Sebelum dia sempat menjawab atau mengambil kunci itu, saya ambil kembali sambil siap-siap hendak pergi. Pulang sekarang dan minta maaf kepada ibu kamu, sebab kamu baru saja menghina kami. Tinggalkan perempuan itu. Nanti kalau kamu sudah sukses, kamu akan dapat 7 kali perempuan yang lebih cantik dari si Mina dengan sangat gampang. Tidak perlu sampai menukar nalar kamu. Tanpa menunggu jawaban, lalu saya pulang. Saya ceritakan pada istri saya apa yang sudah saya lakukan. Saya kira saya akan dapat pujian, tapi ternyata istri saya bengong. Dia tidak percaya dengan apa yang saya ceritakan. Dan ketika kesadarannya turun kembali, matanya melotot dan saya dibentak habis-habisan. Bapak terlalu, jangan perlakukan anak Bapak seperti itu, teriak istri saya kalap. Saya bingung. Ayo kembali, serahkan kunci mobil itu pada taksu. Kalau memang mau ngasih anak mobil, kasih saja, jangan pakai syarat segala. Itu namanya dagang. Masa sama anak dagang? Dasar mata duitan. Saya tambah bingung. Ayo cepat, nanti anak kamu kabur. Saya masih ingin membantah, tapi mendengar kata kabur, hati saya rontok. Taksu itu anak saya satu-satunya. 11 tahun kami menunggunya dengan cemas. Kami berobat ke sana kemari sampai berkali-kali melakukan inseminasi buatan. Dan akhirnya sempat 2 kali mengikuti program bayi tabung. Semuanya gagal. Waktu kami pasrah tetapi tidak menyerah, akhirnya istri saya mengandung dan lahirlah taksu. Anak yang sangat mahal. Bagaimana mungkin saya akan membiarkan dia kabur? Ayo cepat, teriak istri saya kalap. Dengan panik saya kembali menjumpai taksu. Tetapi sudah terlambat. Anak itu seperti sudah tahu saja bahwa ibunya akan menyuruh saya kembali. Rumah kos itu sudah kosong. Dia pergi membawa semua barang-barangnya. Yang tertinggal hanya secari kertas dan pesan kecil. Maaf, tolong relakan saya menjadi seorang guru. Tangan saya gemetar memegang kertas yang disobek dari buku hariannya itu. Kertas yang nilainya mungkin hanya seperak itu, jauh lebih berarti dari kunci BMW yang harganya 1 miliar dan sudah mengosongkan deposito saya. Saya duduk di dalam kamar itu, mencium bau taksu yang masih ketinggalan. Pikiran saya kacau. Apakah sudah takdir dari anak dan orang tua itu bentrok? Mau tak mau saya kembali memaki-maki si Mina yang sudah menyesatkan pikiran taksu. Kembali saya memaki-maki guru yang sudah dikultus individukan sebagai pekerjaan yang mulia. Padahal dalam kenyataannya banyak sekali guru yang brengsek. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Saya seperti dipagut aliran listrik. Tetapi ketika menoleh, itu bukan taksu, tetapi istri saya yang menyusul karena merasa cemas. Waktu ia mengetahui apa yang terjadi, dia langsung marah dan kemudian menangis. Akhirnya saya lagi yang menjadi sasaran. Untuk pertama kalinya saya berontak.
Kalau tidak, istri saya akan seterusnya menjadikan saya bual-bualan. Saya jawab semua tuduhan istri saya, dia tercengang sebab untuk pertama kalinya saya membantah. Akhirnya di bekas kamar anak kami itu, kami bertengkar keras. Tetapi itu 10 tahun yang lalu. Sekarang saya sudah tua. Waktu telah memproses segalanya sebegitu rupa. Sehingga semuanya di luar dugaan. Sekarang, Taksu sudah menggantikan hidup saya memikul beban keluarga. Ia menjadi salah seorang pengusaha besar yang mengimpor barang-barang mewah dan mengekspor barang-barang kerajinan serta ikan segar ke berbagai wilayah mancanegara. Ia seorang guru bagi sekitar 10.000 orang pegawainya. Guru juga bagi anak-anak muda lain yang menjadi adik generasinya. Bahkan guru bagi bangsa dan negara, karena jasa-jasanya menularkan etos kerja. Ucap promotor ketika Taksu mendapat gelar doktor honoris causa dari sebuah perguruan tinggi bergengsi. Sekian dan terima kasih.